Kita semprot supaya media tanam ini lebih steril ya, kita lebih yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Bertemu kembali dengan channel Kebun Merdeka 007. Pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan tutorial atau cara menanam fresh cangkok buah sawo jumbo Mamei sapote jenis Magana. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan, apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menanam fresh cangkok Mamei sapote ini? Silakan teman-teman simak videonya sampai selesai. Pertama yang perlu kita siapkan adalah tanah gembur ya teman-teman ya. Ini jenis tanah merah. Teman-teman juga bisa menggunakan tanah hitam, sama saja ya. Tapi biasanya tanah merah ini lebih steril ya, lebih aman, lebih minim dari penyakit dibandingkan dengan jenis tanah hitam ya. Ini tanah merah. Kemudian yang kedua, sekam lapuk ya, sekam yang sudah lapuk, yang sudah tidak ada residu bekatulnya. Jadi ini aman, tidak menjadi incaran serangga ya. Karena kalau kita menggunakan sekam mentah itu masih banyak bekatulnya atau residu bekatul, ini akan mengundang serangga-serangga kecil yang akan memakan bekatul. Jadi gunakan sekam yang sudah lapuk. Kemudian yang ketiga kita siapkan polybag ya teman-teman. Nah, untuk perbandingannya saya menggunakan tanah 2 bagian, kemudian sekam lapuk 1 bagian. Ini berbeda seperti biasanya ketika saya menanam fresh cangkok buah tin, kemudian jambu air, saya menggunakan perbandingan yang terbalik, yaitu sekam 2 bagian, kemudian tanah 1 bagian. Nah, untuk khusus Mamei sapote ini kita menggunakan tanah 2 bagian, sekam lapuk 1 bagian. Nah, langsung saja kita campurkan, kemudian kita aduk ya. Kita aduk sampai merata, sampai tercampur. Setelah kita aduk ya, kita campur sekam lapuknya dengan tanah. Ini kita kasih treatment dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Ini tujuannya apa? Supaya kita lebih prepare ya, lebih waspada, karena bagaimanapun ketika ada media tanam itu otomatis akan mengundang serangga kecil-kecil ya, seperti serangga semut dan lain sebagainya. Nah, biasanya serangga itu ketika sudah tidak ada nutrisi di dalam media tanam, dia akan bisa menyerang akar. Karena perakaran fresh cangkok masih muda, masih ada yang berwarna putih, jadi itu makanan empuk bagi serangga-serangga pemakan akar. Jadi kita treatment menggunakan fungisida dan insektisida. Teman-teman bebas ya memakai merek apapun. Nah, langsung saja kita semprotkan ya ke media tanamnya. Kita semprot supaya media tanam ini lebih steril ya, kita lebih yakin, lebih aman dari serangga dan juga serangan jamur. Karena media tanam yang sehabis kita siram akan menjadi lembab. Nah, itu biasanya juga akan menjadi rumah bagi jamur. Maka perlu kita campurkan juga fungisida atau obat anti jamur. Kita aduk ya sampai merata ya. Kita bolak-balik, kita semprot lagi. Setelah itu kita masukkan media tanamnya ya ke dalam polybag, kira-kira sepertiga ya, karena ini untuk dasarnya, untuk alas perakarannya nanti. Teman-teman pasti akan bertanya ya, warna biru ini apa? Ini adalah cat genteng. Kemudian manfaatnya apa? Kenapa batang bawah ini saya tutup menggunakan cat genteng? Ini tujuannya untuk melindungi daging dari batang FG ini, daging yang di dalam kayu ini ya. Ini kan semacam gabus ya, itu empuk. Ini biasanya menjadi incaran atau makanan dari serangga-serangga pemakan akar. Jadi perlu kita lindungi, karena kalau kita tidak lindungi,
ini ketika ada serangga ini bisa memakan dan bisa masuk ke dalam sini, dagingnya bisa habis sehingga mengakibatkan FC ini bisa keropos di tengahnya dan bisa mengakibatkan kematian. Maka dari itu, selain media tanam yang sudah kita treatment menggunakan fungisida dan insektisida, kita juga melindungi batang bawah ini supaya aman dari serangga. Jadi kita melakukan perlindungan ganda. Seandainya teman-teman di rumah tidak ada cat genteng ya, teman-teman juga bisa menggunakan lilin ya. Jadi lilin kita panaskan, jadi tetesannya kita tempelkan di batang bawah ini. Setelah kita tanam di media polybag ya, sudah kita isi tanah. Ini masih kering tanahnya ya. Kemudian kita siram menggunakan air tadi ya, air fungisida dan insektisida dengan kita menambahkan air biasa ya. Tadi karena masih sedikit, kita tambahkan air, kemudian kita siramkan. Jadi ini masih mengandung insektisida dan fungisida. Kita siramkan. Jadi kita siram sekali saja ya. Ini bisa sampai 1 bulan kita tidak siram. Supaya apa? Supaya perakaran lebih maksimal. Karena FC atau tanaman mame sapote ini kurang begitu menyukai air ya. Jadi tidak perlu kita siram terlalu banyak. Jadi cukup sekali kita siram. Nah, setelah ini selesai, kita tempatkan, kita teduhkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, demikianlah teman-teman cara menanam FC atau fresh cangkok mame sapote. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.